good afternoon. I will use English for the opening and closing my presentation. It's good to see you again. First of all, thanks to God who give us blessing till we can meet in this afternoon through Zoom meeting. Secondly, I want to wish all of us a Happy New Year. And I hope we will always be healthy, especially during the COVID-19 pandemics. Next, let me deliver a presentation about dysmenorrhea primary to Miss Ha at Puskesmas Kandui. Saya mengangkat kasus tentang asuhan kebidanan holistik pada remaja dan pranikah di fase 1, yaitu Nona H dengan kasus dysmenorrhea primer di Puskesmas Kandui, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Iya. Agil. Kada bisa next halaman. Oh ya, oke. Adapun latar belakang dysmenorrhea pada remaja yang saya ambil yaitu di mana dysmenorrhea adalah rasa sakit yang menyertai menstruasi sehingga dapat menimbulkan gangguan pekerjaan sehari-hari. Kemudian latar belakangnya yaitu adanya angka kejadian nyeri menstruasi atau dysmenorrhea. Yang pertama yaitu di dunia, di mana angka dysmenorrhea ini cukup besar. Rata-rata 50% perempuan di negara mengalami dysmenorrhea. Seperti misalnya di Amerika, angka persentase sekitar 90%, dan 10% sampai 15% tidak bisa beraktivitas. Dan di Swedia sekitar 72%. Sedangkan di Indonesia, angka kejadian dysmenorrhea sebesar 64,25% yang terdiri dari 54,89% dysmenorrhea primer dan 9,36% dysmenorrhea sekunder. Selanjutnya, angka kasus dysmenorrhea yang terjadi di Puskesmas Kandui sendiri, yaitu di mana kasus ini saya ambil dalam 1 tahun terakhir, dari data yang saya peroleh di Poli PKPR atau Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas, dari 297 kunjungan remaja sakit dalam setahun, terdapat 89 kasus atau 89 orang atau sekitar 30% dari remaja yang berkunjung dalam keadaan sakit itu mereka menderita dysmenorrhea primer. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah tanda bahwa masa subur telah dimulai. Dan pada masa ini tingkat kesuburan seorang wanita mencapai puncaknya dan secara seksualitas sudah siap untuk dibuahi dan memiliki keturunan. Menstruasi terjadi saat lapisan dalam dinding rahim atau endometrium luruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Dan dalam keadaan normal, masa reproduksi dimulai ketika sudah terjadi pengeluaran sel telur yang matang atau ovulasi pada siklus menstruasi. Kemudian siklus menstruasi itu sendiri berkaitan dengan pembentukan sel telur dan pembentukan endometrium. Lamanya siklus menstruasi yang normal adalah 28 hari. Tetapi banyak wanita yang mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Kemudian siklus menstruasi itu dimulai dari fase folikel, yaitu di mana pada akhir siklus menstruasi, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin, di mana hormon ini akan merangsang hipofisis untuk melepaskan FSH atau follicle stimulating hormone atau hormon pemicu pertumbuhan folikel. Kemudian selanjutnya adalah fase estrus, di mana kenaikan estrogen digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan dan merangsang terjadinya pembelahan sel endometrium uterus. Selanjutnya yaitu fase luteal, di mana luteinizing hormon merangsang folikel yang telah kosong guna membentuk korpus atau luteum atau badan kuning
di mana pada tahap ini uterus sudah siap untuk menerima dan memberi sel telur yang telah dibuahi atau zigot. Dan selanjutnya adalah fase menstruasi itu sendiri, yaitu apabila fertilisasi tidak terjadi, produksi progesteron mulai menurun pada hari ke-26. Dan korpus luteum berdegenerasi dan lapisan uterus bersama dinding dalam rahim meluruh atau mengelupas pada hari yang ke-28 sehingga terjadi pendarahan, dan disinilah akan terus terjadi fase atau siklus menstruasi, dan biasanya menstruasi berlangsung selama 7 hari. Selanjutnya, apa itu dysmenorrhea? Dysmenorrhea menurut Manuaba 2008 adalah rasa sakit yang menyertai menstruasi sehingga dapat menimbulkan gangguan pekerjaan sehari-hari. Adapun derajat nyeri dari dysmenorrhea itu bervariasi, diantaranya ringan, sedang, dan berat. Dikatakan ringan jika dysmenorrhea berlangsung beberapa saat dan masih dapat meneruskan aktivitas sehari-hari. Dan dikatakan nyeri dysmenorrhea sedang apabila sakit yang dirasakan memerlukan obat untuk menurunkan derajat sakitnya. Tetapi di sana dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan dikatakan dysmenorrhea itu termasuk berat apabila rasa nyeri yang dirasakan demikian berat sehingga memerlukan istirahat dan juga memerlukan obat untuk menghilangkan rasa nyerinya. Dysmenorrhea itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea primer yaitu jenis dysmenorrhea yang dimulai beberapa jam sebelum atau segera setelah permulaan menstruasi dan biasanya berlangsung setelah 48-72 jam. Dan gejala yang menyertai yaitu biasanya mual, muntah, rasa lelah, diare, nyeri pinggang, nyeri kepala, tetapi tidak dijumpai kelainan pada pemeriksaan fisik. Kemudian ada juga dysmenorrhea sekunder, di mana dysmenorrhea tidak terbatas pada menstruasi dan kurang berhubungan dengan hari pertama menstruasi. Terjadi pada wanita yang lebih tua dan dapat disertai dengan gejala yang lain, misalnya dispareunia, nyeri pada saat berhubungan seksual, kemandulan, perdarahan yang abnormal, dan biasanya sering dijumpai adanya kelainan pelvik pada pemeriksaan fisik. Penata laksanaan dysmenorrhea itu sendiri diantaranya adalah istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, minum banyak air, hindari konsumsi garam dan minuman yang berkafein, relaksasi, kemudian pemberian obat-obat analgesik atau penghilang rasa nyeri. Pada kasus yang saya ambil di sini, di tinjauan kasus ini saya ambil pada tanggal 17 November 2020 jam 10.30 di Puskesmas Kandui pada Nona H dengan umur 14 tahun 7 bulan, agama Islam, suku bangsa Banjar Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaannya pelajar, dan alamatnya Kandui. Diagnosa Nona H umur 14,7 tahun, menstruasi hari ketiga dengan dysmenorrhea primer. Saya memperoleh data subjektif, pasien mengatakan menstruasi hari ketiga dan merasakan nyeri pada perut bagian bawah sehingga mengganggu aktivitasnya. Dan data objektif yang diperoleh, keadaan umumnya baik, kesadaran kompos mentis, tinggi badan 160 cm, berat badan 48 kg, tekanan darah 110/70, nadi 78 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, HB 11,2 gram persen, golongan darah B. Adapun penata laksanaannya, yang pertama memberitahukan pasien bahwa pasien dalam keadaan baik dan mengalami dysmenorrhea primer. Kemudian menjelaskan kepada pasien tentang nyeri yang dirasakan, yaitu pasien mengalami nyeri menstruasi yang disebut dysmenorrhea primer. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang dapat menimbulkan nyeri menstruasi atau dysmenorrhea primer yang berlebihan. Yang keempat, menjelaskan pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi dan menyembuhkan nyeri menstruasi. Yang kelima, menjelaskan penanganan pada nyeri menstruasi selain dengan terapi obat.
diantaranya melakukan kompres hangat pada bagian perut, kemudian memberikan motivasi pada pasien bahwa kondisinya sekarang akan baik-baik saja. Yang ketujuh, memberikan terapi obat per oral guna untuk mengurangi rasa nyeri menstruasi. Yang kedelapan, mendiskusikan kunjungan ulang 2 hari lagi atau jika ada keluhan dan nyeri semakin hebat. Dan yang terakhir adalah pendokumentasian. Pembahasan. Pada kasus ini, pelaksanaan tindakan terapi terhadap pasien dismenorrhea primer sudah sesuai dengan rencana asuhan yang menyeluruh. Evaluasi tindakan adalah untuk mengetahui keefektifan dari asuhan yang diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang telah diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah. Dengan memberikan asuhan kebidanan dan menerapkan manajemen kebidanan yang baik, maka akan memberikan kemudahan secara efektif dan efisien dalam mengelola pasien. Pada kasus ini telah diberikan asuhan pada Nona H, umur 14,7 tahun dengan gangguan reproduksi dismenorrhea primer. Kesimpulan, pelaksanaan dan penata laksanaan dalam asuhan kebidanan pada kasus ini sudah sesuai dengan yang direncanakan karena kolaborasi dengan Dr. Opchin bisa dilakukan, sehingga penulis leluasa untuk melaksanakan tindakan perencanaan. Dalam evaluasi pada Nona H dengan gangguan reproduksi dismenorrhea primer, didapatkan hasil bahwa pasien sudah tidak merasakan nyeri menstruasi pada perut bagian bawahnya dan pasien sudah dapat beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan terhadap kasus dismenorrhea primer pada remaja putri. That's all for my presentation today. Thank you very much for your attention. Please forgive me if I have many mistakes. And next, I ask for direction and input from the lecturer. Good afternoon and good greeting.